Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Hari ini hari Jumat pekan ketiga di bulan Syawal 1446 Hijriah, kayak gitu ya. Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat ya. Dan dalam kondisi lapang kayak gitu dan gembira masih di bulan Syawal. Masa sudah ada yang bersedih? Maksudnya ya wajar ya kalau misalkan ada yang gembira, ada yang sedih. Memang begitu siklusnya kehidupan manusia kayak gitu ya. Sedih itu kan bukan berarti dalam kondisi tertimpa musibah, tertimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak begitu. Bisa jadi bersedih amalnya yang kurang, atau kemudian ibadahnya yang kurang, ataupun kebaikan-kebaikan yang lain masih kurang. Habis itu bersedih. Nah, itu baru sedih yang benar-benar bisa dicontoh itu ya. Baik teman-teman, kita di pekan ketiga sebagaimana di slide yang tadi pagi agak siang saya bagikan ya, bahwasanya pekan ketiga kita bahasannya adalah terkait dengan tema atau materi keajaiban penciptaan kayak gitu. Jadi materi ini sengaja saya pilih kayak gitu ya, untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan tauhid kita, pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Dengan materi keajaiban penciptaan kita ingin menguak keajaiban, keanehan-keanehan, hal-hal luar biasa yang ajaib kayak gitu ya, yang aneh kayak gitu dari apa yang Allah ciptakan, apakah itu saat bahan-bahannya, inputnya kayak gitu ya. Kalau suatu proses itu kan biasanya sebelum proses ada inputnya apa, proses bagaimana, outputnya apa kayak gitu ya. Nanti bisa kita selidikin kayak gitu. Dan di sini saya berusaha untuk menggunakan sumber dari Al-Qur'an kayak gitu, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, pencipta, yang memiliki Asmaul Husna yaitu Al-Khaliq. Itu kalau nggak salah urutannya nomor 11 ya. Nanti teman-teman bisa cek deh berapa nomor urutannya Asmaul Husna Allah, yang yaitu yang artinya Allah Maha Pencipta kayak gitu. Tahu Al-Khaliq kayak gitu. Jadi teman-teman, harapan saya dengan materi ini, setelah setiap selesai materi ini kita itu tambah iman kita kepada Allah, kita semakin ya Allah itu maha kuasa kayak gitu ya. Kita makin kuat bahwasanya Allah itu sendirian teman-teman, sebagaimana tauhid rububiyah ya, bahwasanya Allah itu dalam menciptakan alam beserta isinya itu Allah saja kayak gitu, tidak ada sekutu dalam penciptaannya kayak gitu ya. Sehingga nanti kita dari situ menguatkan tauhid uluhiyah kita kayak gitu, sehingga kita dalam beribadah pun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi semoga materi di pekan ketiga ini pun juga memberikan kemanfaatan bagi saya dan demikian pula teman-teman rahimakumullah semuanya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, hari ini yang kita akan bahas dari ciptaan Allah adalah air, atau kalau bahasa Arabnya itu ma'un gitu ya. Itu dalam bentuk nakirohnya kayak gitu, atau biasa disebut dengan ma gitu. Bukan ma dalam bahasa Indonesia, bahasa orang Jawa ya panggilan untuk ibu. Untuk ibu itu kan kalau orang dulu manggilnya ma gitu ya. Ini kalau dalam bahasa Arab ma ya, huruf mem, kemudian ada alif tanda panjang itu ma, kemudian hamzah di domah tanwin itu ya.
Itu kalau diwakafkan jadinya mak gitu. Jadi ini bukan mak-mak panggilan untuk ibu ya. Kalau sekarang hampir jarang ya ada anak manggil ibunya dengan mak gitu ya. Sebenarnya sudah hampir ada yang bunda, mama, ya ibu aja udah jarang sekarang ya kayak gitu ya. Nah, bahasan kita kali ini ini dulu ya. Air yang akan kita bahas di sini bukan air yang tidak umum ya. Dari air aja sudah dia tidak umum teman-teman ya Allah. Air misalkan kita bahasanya air dunia yang umum aja ya kayak itu ya. Karena di dunia itu ada air yang umum, ada yang tidak umum. Itu kalau saya bagi-bagi klasifikasikan sendiri ya teman-teman ya. Teman-teman pasti yang sudah pernah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ke Mekah pasti menikmati air Zam-Zam. Oh, nggak pergi ke situ pun sekarang sudah banyak yang dijual di toko-toko di Indonesia itu air Zam-Zam itu. Itu air Zam-Zam itu air dunia. Kalau Rasulullah menyebutkan bahwa sebaik-baik air di bumi itu adalah air Zam-Zam. Dia mengenyangkan dan dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu sudah air itu di luar air keumuman ya kalau kita bahas tentang air Zam-Zam. Karena dia di luar yang hadirnya air itu tidak melihat musim hujan kemarau, dia tidak pernah kering dan terus penuh kayak gitu sumber Zam-Zam itu. Jadi kita nggak bahas air Zam-Zam itu, kita bahasanya adalah air yang umum aja kayak gitu ya hari ini ya. Terus kemudian juga bukan air di akhirat. Nanti air di akhirat itu berarti ada air yang di surga, minumannya para penghuni surga, ada juga yang minumannya penghuni ahli neraka kayak gitu ya. Misalkan yang penghuni surga kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa buka dalam Quran surah Al-Insan ayat 5 sampai 6 kayak gitu ya. Jadi di situ ada air kafur kayak gitu ya. Meskipun di situ tidak menggunakan ada kata al-ma'nya kayak gitu, tapi langsung menggunakan kafur kayak gitu ya. Tapi itu kan diartikan sebagai air minuman para penghuni surga nanti ya. Gitu. Atau kemudian nanti untuk minumannya orang-orang di neraka ya gitu, teman-teman bisa buka dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Nih hari Jumat, bagaimana sejak tadi malam, apakah sampai hari ini teman-teman sudah baca Al-Kahfi? Kalau belum, yuk dibaca kayak gitu ya. Kita ambil fadilah yang Allah berikan dengan membaca Quran surah Al-Kahfi mulai dari malam Jumat sampai hari Jumat kayak gitu ya. Jadi di situ orang-orang ahli neraka itu minumannya nanti di situ dikatakan bisa syarab ya, seburuk-buruk minuman loh kayak itu. Kenapa itu? Karena dari besi yang mendidih yang itu bisa melelehkan wajah kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari air neraka kayak gitu ya. Semoga kita semuanya oleh Allah dilindungi dari itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman rahimakumullah, alma atau maun kayak gitu ya. Itu kalau dalam Al-Qur'an saya merujuk dari buku Sains dalam Al-Qur'an ya, karangannya Dr. Nadiah Thoyaroh ya. Saya punya bukunya beliau. Alhamdulillah saya senang sekali punya bukunya beliau ini karena benar-benar ya menguak keajaiban penciptaannya Allah kayak gitu ya. Ini salah satu rujukan saya kayak gitu. Bagi teman-teman yang punya silahkan buka bukunya kayak gitu. Di situ disebutkan bahwasanya dalam Al-Quran itu kata maun, yaitu air dalam bentuk nakiroh, isim, itu ada sebanyak 33 kali. Adapun dalam bentuk ma'rifatnya itu ada 16 kali. Jadi teman-teman ya, dalam bahasa Arab itu air itu kan kata benda, itu namanya berarti disebut dengan ismun isim kayak gitu ya. Nah, itu ada yang bentuknya nakiroh, ada yang bentuknya ma'rifat. Nah, seperti di slide yang saya bagikan itu teman-teman ya, itu ada kata ma kayak gitu ya. Nah, itu dalam bentuk nakirohnya. Jadi nakiroh itu bentuk umum yang dia itu cirinya itu nanti kalau huruf akhirnya itu berakhiran tanwin. Nanti kalau bentuk ma'rifat dia diawali dengan alif lam, tanwinnya hilang kayak gitu.
Jadi itu untuk membedakan apakah kata benda atau isim itu ma'rifat ataukah nakiroh kayak gitu. Jadi itu saya sendiri juga nggak ngecek ya, saya cuma langsung mengadopsi apa yang tertulis dalam bukunya Dr. Nadia Tayyarah bahwasanya kata ma'un atau air dalam bentuk nakirah itu sebanyak 33 kali, adapun dalam bentuk ma'rifatnya atau al-ma' itu ada 16 kali seperti itu. Nah, dalam bahasan ini teman-teman itu secara umum dari air kayak gitu ya. Nah, teman-teman, insyaallah kita bahas yang pertama tadi secara umum udah ya, yang kedua adalah terkait dengan proses turunnya air dari langit. Kemudian nanti yang ketiga bahasanya adalah keajaiban dari air, sedikit aja nanti ya. Semoga waktunya cukup. Terus kemudian yang keempat adalah fungsi dari air kayak gitu. Baik, kita lanjutkan ke proses turunnya air dari langit kayak gitu ya. Kita ambil dari Quran surah yang telah Allah terangkan kayak gitu ya. Jadi Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya kayak gitu ya, yang di situ menjelaskan proses turunnya air atau disebut dengan hujan kayak gitu ya. Di sini saya memilih Quran surah Al-Furqan ayat 48 kayak gitu ya. Sebagaimana di slide yang saya bagikan itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi arsala riya. Sebentar saya ulang lagi. Wa huwallazi arsala riha busram baina yaday rahmatihi wa anzalna minas samai ma'an tahura. Shadaqallahul azim. Di situ Allah berfirman, wahwa dan dia Allah kayak gitu, allazi yang dia yang Allah yang kayak gitu, dan dia Allah yang arsala mengirim kayak itu ya. Arsala itu mengirim, kalau bahasa yang pas untuk konteks ini memang meniupkan kayak gitu. Meniupkan apa? Ar-riha itu angin. Busro itu kabar gembira. Baina yadai sebelum datangnya rahmatihi rahmatnya. Wa anzalna dan kami menurunkan minas samai dari langit ma'an air tohuro suci kayak gitu. Atau bersih kayak gitu ya. Jadi tohur itu kalau pasnya arti kalau saya lihat dalam kamus itu suci kayak gitu ya, suci. Kalau suci bersih kayak gitu ya. Kalau bersih belum tentu suci. Contohnya kalau misalkan air dalam kolam kemudian tiba-tiba kemasukan air kencing sedikit, itu dia tidak suci, dia bersih tapi tidak suci gitu. Tapi kalau suci insyaallah pasti bersih kayak gitu ya. Jadi di situ teman-teman ya, proses turunnya air kita ambil dari ayat itu. Allah menerangkannya bahwasanya sebelum turunnya hujan atau air dari langit itu Allah meniupkan dulu angin kayak gitu. Dan angin itu dijelaskan dalam ayat ini busro. Busro itu kalau saya buka dalam I'rabul Quran kayak gitu ya, dia itu berposisi sebagai hal. Jadi dia menerangkan keadaan. Jadi angin itu dalam keadaan membawa kabar gembira kayak gitu ya. Dan kalau saya buka dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini kayak gitu ya, itu diterangkan bahwasannya angin itu ada yang berfungsi ada yang berperan kayak gitu ya, sama aja berfungsi berperan untuk mengangkat awan, ada yang menggiring awan, menggerakkan awan, ada yang searah dengan awan untuk membersihkan bumi, ada yang diban awan membawa kabar gembira kayak gitu. Nah teman-teman, kalau saya sendiri dari kata busro ada ar-riha busro kayak gitu ya. Ar-riha busron maksudnya itu berarti ada yang angin itu tidak membawa busron kayak gitu ya.
Kalau nggak bawa busro berarti dia membawa kabar yang kebalikan dengan kabar gembira kayak itu. Berarti dia membawa kabar buruk kayak gitu ya. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan ada yang berfungsi yang searah angin untuk membersihkan bumi. Maka kemudian kalau dalam Quran surah Al-Kahfi bukan Al-Kahfi, itu juga Al-Isra kayak gitu ya. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 68 69, ayat 69 itu ada angin tofan kayak gitu ya. Jadi ternyata ada angin yang membawa bencana kayak gitu ya. Jadi itu berarti tidak bawa busur, tidak bawa kabar gembira, tapi dia membawa bencana kayak gitu. Contohnya angin topan. Sekarang ada macam juga, ada angin tornado, kemudian ada angin puting beliung kayak gitu ya. Itu membersihkan bumi, membawa bencana kayak gitu. Jadi ada angin yang itu membawa berita gembira, yaitu akan turunnya hujan sebagai rahmatnya Allah. Ada pula angin yang tidak membawa kabar berita gembira, tapi dia adalah membawa bencana ya, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 68 sampai 69. Nah, ayatnya ini teman-teman buka sendiri ya dalam Al-Qur'an. Sebenarnya saya sudah menyiapkan, tapi ini nanti pasti terputus-putus voice note-nya kayak gitu kalau saya berhenti ngambil ayatnya kayak gitu. Jadi itu. Jadi di situ Allah mengawali dulu sebelum turunnya hujan itu Allah meniupkan angin dulu. Nah, angin itu meniup, dia mengangkat kayak gitu ya. Mengangkat awan dulu. Jadi gini teman-teman ya, dalam IPA kayak gitu. Kalau dulu teman-teman orang sekolah ya diterangkan juga kan proses turunnya hujan kayak gitu ya. Jadi kan hujan itu prosesnya itu kan berawal dari penguapan lautan, penguapan daratan, kemudian fotosintesis tumbuhan, atau kemudian udara-udara yang dikeluarkan oleh manusia dari bernafasnya dia kayak gitu ya. Itu kan menguap gitu. Nggak percaya kalau kita itu mengeluarkan uap. Teman-teman, tiupkan udara dari hidung atau mulut, tempelkan ke kaca, muncul nanti uap airnya kayak gitu ya. Jadi kita itu juga sedikit sekali kayak gitu ya, apa persentasenya ikut campur dalam mengirim uap ke atas langit, ke atmosfer sana gitu ya. Jadi tadi itu semua uap dari lautan, dari daratan tadi itu yang bisa mengangkat itu angin kayak gitu. Nah, angin itu yang menciptakan Allah kayak gitu. Kalau angin buatan manusia mengangkat uap itu nggak bisa sampai sekarang. Jadi kalau ada pun hujan buatan itu bukanlah bukan manusia bisa membuat hujan ya. Dia aja meniupkan uap sampai ke atmosfer, nggak bisa manusia itu. Hanya Allah, anginnya Allah yang bisa itu ya. Yang tugasnya tadi itu mengangkat, menggiring, menggerakkan awan kayak itu ya. Ada yang angin tadi itu yang mengangkat uap air dari bumi sampai ke atmosfer kayak gitu ya. Terus kemudian juga mengangkat partikel-partikel debu kayak gitu ya, sampai kemudian bisa menjadi mendung yang tebal kayak gitu ya. Nah, teman-teman, tidak semua mendung itu kemudian bisa meneteskan air kayak gitu ya. Jadi itu ada ukurannya khusus kayak gitu ya. Itu ada istilahnya itu ada kematangan tertentu yang Allah tetapkan pada awan itu, hingga kemudian awan nanti itu bisa meneteskan air hujan kayak gitu. Jadi tidak semuanya. Nah, itu sudah Allah terangkan dalam Al-Quran juga teman-teman. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 57. Sebentar saya bagikan slide-nya ya kalau ini. Nah teman-teman, itu bukan Al-A'raf ayat 7, maksudnya Al-A'raf ayat 57 kayak gitu ya. Di situ Allah menerangkan dalam ayatnya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Artinya dialah Allah, maksudnya ya Allah Subhanahu wa taala, yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan kayak gitu. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, nah di situ ada sahaban. Sahaban itu adalah awan, thiqal ya. Thiqalan itu yang berat, yaitu dia awan yang mengandung
bakal hujan kayak gitu loh ya. Jadi sahabang sikolan itu Allah yang tahu kadar kematangan awan itu untuk kemudian bisa menurunkan air hujan kayak gitu. Jadi kalau misalkan manusia itu sekarang kan ramai istilahnya hujan-hujan buatan kayak gitu ya, itu manusia itu ya tetap dengan izinnya Allah. Kalau Allah mengizinkan ya akan turun hujan dengan menaburkan apa itu apa ya yang ditaburkan para ahli apa meteorologi itu untuk menurunkan hujan itu, entah ada garam atau zat asam atau apa kayak gitu ya, atau debu atau apa ya, yang kemudian apa namanya agar kemudian awan itu segera melepaskan airnya kayak gitu. Nah itu ya harus dengan kehendak Allah, dan awannya itu harus benar-benar dipilih kayak gitu loh ya. Yang memang awan itu secara penelitian telah diteliti oleh ahli meteorologi atau geofisika itu tuh bisa menurunkan hujan seperti itu. Jadi Masya Allah ya, segitunya itu Allah sendiri loh teman-teman. Semuanya itu Allah mengaturnya dan kita itu tinggal nikmatin ketika air itu turun. Dan dalam buku sains dalam Al-Quran miliknya Dr. Nadia Toyarah itu diterangkan per detik itu ada 16 juta ton air yang turun ke bumi ini loh teman-teman. Itu, dan yang aneh ya, tidak diketahui sampai sekarang oleh ahli fisika, ahli ilmu pengetahuan alam kayak gitu ya, saringan dari hujan itu sampai sekarang nggak ditemukan. Kok bisa jatuhnya ke bumi itu tidak dalam bentuk air bah, itu enggak kan, tapi dalam tetesan rintikan hujan yang itu ditata oleh Allah kayak itu. Meskipun nanti air hujan itu ada yang turunnya berupa air ya, tetesan-tetesan air itu, ada juga yang butiran-butiran es. Nah yang butiran-butiran es ini tuh juga sudah diterangkan oleh Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 43. Jadi Masya Allah teman-teman, kalau kita mendengar berita misalkan beberapa hari yang lalu itu di mana itu, di Jawa Timur, di daerah Batu atau daerah mana itu, di daerah Malang kalau nggak salah itu ya, pernah hujan es kayak itu ya. Jadi berupa bungkan-bungkan kecil es gitu. Itu ternyata sudah ada dalam ayat Al-Quran gitu. Sudah diterangkan oleh Allah sekitar 15 abad yang lalu kayak itu ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti teman-teman bisa buka dalam Quran surah An-Nur ayat 43. Saya sudah menyediakan slide-nya, atau saya bagikan ya sebentar ya. Nah itu slide-nya, slide ayatnya, teman-teman baca sendiri ya. Ini waktunya tinggal 6 menit, jadi saya harus agak percepat lagi. Jadi itu teman-teman, proses turunnya hujan tadi itu begitu demikian itu diterangkan oleh Allah ya. Jadi melalui proses penguapan dulu ya, daratan, lautan, kemudian uap air tadi itu diangkat oleh angin khusus yang ditentukan oleh Allah kayak gitu ya, yang kemudian sampai ke atmosfer bumi. Terus kemudian tadi yang ain wa busro ya, membawa kabar gembira akan turunnya rahmat Allah berupa hujan. Jadi hujan itu rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk alam bumi semesta ini kayak gitu loh. Kita semua kalau nggak ada hujan, nggak manusia, nggak hewan, nggak tumbuhan, mati semuanya kayak gitu ya. Makanya disebut dengan rahmat Allah kayak gitu ya, sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada ciptaannya kayak gitu. Dan Allah mengaturnya itu, hujan itu kan Allah hilirkan dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini sekarang Indonesia sudah bersiap-siap musim kemarau. Kemarin musim hujan, banjir di mana-mana kayak itu ya. Itu sudah Allah terangkan, dibergilirkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 50. Terus kemudian kalau sampai terjadi banjir, manusia itu tidak akan mampu menampung air hujan yang diturunkan oleh Allah, itu nggak mampu teman-teman. Dan itu sudah Allah terangkan pula dalam Quran surah Al-Hijr ayat 22. Jadi semuanya itu sudah diterangkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Peristiwa air itu sudah diterangkan. Jadi awan yang turun yang bisa menurunkan air hujan itu pun juga awan khusus yang telah Allah tentukan kematangannya tersendiri, kadarnya tersendiri kayak itu, hingga kemudian turun air sampai ke bumi dan membasahi semua bumi. Disebutkan fa'ahya, kemudian menghidupkan, fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha, menghidupkan bumi setelah matinya dengan air itu. Masya Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah ya, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, mengatur semuanya sendirian. Allah sendiri loh yang mengatur semuanya itu tanpa sekutu apapun kayak gitu.
Nah, teman-teman rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan pada keajaiban pada air ya, ciptaannya Allah tadi itu. Tadi dari prosesnya aja udah sangat ajaib kayak gitu ya. Maksudnya itu luar biasa gitu loh. Allah itu mengaturnya itu luar biasa. Kita nggak pernah cawe-cawe ibaratnya gitu. Kita tinggal menikmati kayak gitu ya. Kadang pun kita ketika turun hujan diam aja ya. Padahal ada doa turun hujan itu yang diajarkan itu anak-anak kita sudah hafal loh. Itu doanya Allahumma ya Allah soyiban ya nafian ya. Jadi kan hujan yang turun itu nafian, bermanfaat kayak gitu ya. Jadi itu dibaca doa itu ketika hujan itu turun kayak gitu. Apa kemudian keajaiban dari air kayak gitu ya? Dari prosesnya yang begitu ajaibnya apa kayak gitu. Kita balik lagi ke slide yang awal teman. Jadi di situ tadi di akhir ayat itu Allah berfirman menerangkan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami wa anzalna dan kami menurunkan minas sama'i dari langit itu ma'an air tahuron. Ya, suci, ya yang bersih kayak itu, yang suci. Jadi tahuron di situ itu adalah natun atau naat ya, sifat dari ma. Jadi itu air yang turun dari bumi itu oleh Allah dilekati dengan sifat suci, itu sudah melekat ya. Jadi kalau teman-teman wudhu dengan air hujan sah ya, air hujan itu suci, mensucikan kayak gitu. Jadi itu selain dalam Quran surah Al-Furqan ayat 48 diterangkan air itu suci dan mensucikan kayak gitu ya. Air hujan itu juga bisa untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan. Itu diterangkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11 kayak itu ya. Nanti teman-teman bisa buka ya. Jadi kita lihat ajaibnya dari air tadi itu ya, yang turun tadi kan suci kayak itu ya. Tapi kemudian teman-teman ya, yang diturunkan oleh Allah dari air tadi itu, padahal tadi kan dari penguapan air laut itu yang paling banyak, prosentasenya paling banyak uap air yang menurunkan hujan itu adalah dari air laut kayak itu loh. Tapi kemudian air yang turun tadi itu, garamnya itu oleh Allah dihilangkan teman-teman ya. Uap air yang mengandung garam dari laut tadi itu dihilangkan oleh Allah. Kita juga nggak tahu gimana cara menghilangkannya, kemudian kok bisa turun ke bumi itu dalam bentuk tawar gitu loh. Jadi kan air yang turun ke bumi itu kan rasanya tawar gitu, apa kemudian asin kayak gitu kan. Kalaupun ada yang asin itu sangat sedikit sekali presentasinya kayak gitu loh. Tapi yang Allah turunkan itu tawar, dan itu sudah Allah terangkan dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Teman-teman buka nanti ayatnya itu ya. Jadi itu ahli sains apakah sudah menemukan alat ajaib yang bisa menghilangkan kandungan garam dari uap air laut itu kemudian menjadi air tawar ketika turun itu? Belum ditemukan teman-teman. Jadi Masya Allah, kita nggak bisa bayangin ketika turunnya itu mengandung partikel garam terus kemudian rasanya asin itu gimana gitu loh ya. Kita mau pakai itu gimana, kita aja kalau kebanyakan garam makan aja pasti berhenti, nggak jadi lanjut makan ya. Dan Allah ternyata sudah menghilangkan sifat kandungan garam dari air yang diturunkan dari langit tadi itu. Dan itu juga sudah diterangkan dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 67 kayak itu. Terus kemudian keajaiban berikutnya ya. Jadi air tadi itu ya, itu kan dari proses penguapan lautan, daratan dan sebagainya ya teman-teman ya. Ternyata air tadi itu kan dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 22 itu bahwasanya manusia itu nggak mampu menampungnya kayak gitu loh. Coba manusia apa bisa? Kalau ada hujan apa kemudian menampung hujan? Kalau ada hujan kan kita malah masuk rumah meniup ibaratnya gitu ya, berteduh biar tidak kena hujan, tidak kemudian nadai hujan kayak gitu loh. Jadi yang nadai hujan itu Allah, alamnya Allah ini yang nadai hujan kayak gitu ya, menyerap ke bumi kayak gitu loh. Dan ketika saat ini pembangunan sudah masif kayak gitu ya, terus kemudian tanah-tanah sudah mulai hilang, maksudnya
ketutup dengan aspal, dengan ubin, ya dan sebagainya. Akhirnya air itu nggak bisa meresap ke bumi kayak gitu ya. Muncullah yang namanya kemudian banjir, resapan-resapan yang kurang kayak gitu ya, akhirnya muncul banjir. Sebenarnya dalam kondisi normal teman-teman, ternyata air-air sisa yang dari hujan tadi itu yang masuk ke bumi kayak gitu ya, itu kan kemudian yang tidak dipakai oleh bumi ini akan mengalir menjadi ke sungai sampai kemudian ke lautan, ke samudra kayak gitu ya. Dan ternyata kemudian air yang masuk ke samudra tadi itu adalah selisih dari uap air laut dan air hujan yang turun ke laut kayak gitu loh. Jadi pada akhirnya itu nanti akan terus seimbang komposisi kuantitas dari air itu tuh akan terus seimbang kayak gitu loh ya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah kadar ukurannya gitu loh. Jadi ya Allah, kita nggak cawe-cawe loh teman-teman. Kalau misalkan ada banjir dan sebagainya itu, kalau Allah sudah menerangkan bahwasanya dengan ukuran dan kadar tertentu, itu berarti kalau memang hujan itu bukan awal sebagai rahmat kan awalnya kayak itu ya, bukan karena kondisi yang dilakukan oleh kesalahan manusia, maka hujan itu benar-benar akan menjadi rahmat dan tidak akan ada namanya banjir dan sebagainya. Jadi kalau sudah ada mulai terjadi banyak banjir, ya khususnya di kota-kota besar, itu berarti ada sebuah ulah manusia yang itu keliru, ya. Ya Allah juga sudah terangkan dalam ayatnya ya, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, banyak kerusakan di alam ini karena ya kesalahan perbuatan manusia kayak itu ya. Jadi banjir itu ya karena berawal dari kesalahan manusia kayak itu, karena hujan itu awalnya diturunkan oleh Allah adalah sebagai rahmat. Kalau kemudian banyak banjir, kita kan nggak kemudian mengatakan air hujan bukan rahmat, kan nggak juga begitu. Dengan adanya banjir kita tetap mengatakan air hujan itu adalah rahmat kayak gitu ya. Akan dicari orang ketika sudah kemarau, mana hujan kok nggak turun-turun kayak gitu ya. Itu dalam Quran surah Al-Mulk ayat terakhir ayat 30, itu Allah memberikan kalimat pertanyaan kepada manusia. Ya, ketika Allah tidak menurunkan air, ya siapa lagi yang akan, pasti siapa yang akan bisa menurunkannya kalau bukan kemudian Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Ya nanti teman-teman bisa buka sendiri dalam Quran surah Al-Mulk ayat terakhir kayak gitu ya. Dan teman-teman, waktunya sudah jam 2 lebih, ternyata masih ada satu ayat yang belum selesai. Kita lanjutkan ya sedikit aja, 1 atau 2 menit semoga cukup. Teman-teman rahimakumullah, manfaat air kayak gitu ya. Kita balik lagi ke ayat slide yang depan tadi yang awal-awal, yaitu dalam Quran surah ayat 49, di situ Allah menerangkan linuhyi bihi ba'da ya baldatan maitan ya. Linuhyi ya. Linuhyi bihi baldatan maitan wa nuskiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari air yang diturunkan dari langit tadi itu linuhyiya, yaitu untuk kami menghidupkan ya bihi dengan air tadi itu baldatan, negeri maitan yang mati, yaitu wa nuskiyahu, dan memberi minum mimma dari apa-apa khalaqna yang kami ciptakan. An'aman itu bentuk jamak dari na'amun, yaitu binatang ternak, mulai dari onta, sapi, kerbau, ya kambing dan binatang-binatang ternak yang lainnya kayak gitu ya. Wa anasiya itu adalah bentuk jamak dari insan kayak gitu. Katsiro, yang banyak. Jadi salah satu fungsi dari air yang Allah turunkan tadi itulah menghidupkan bumi, tubuh untuk menjadi hidup lagi, kemudian ternak-ternak dapat minum, manusia-manusia pun juga dapat minum, akhirnya hiduplah kembali, hijaulah kembali bumi itu kayak gitu ya. Dan sejuklah bumi ketika turun air hujan, adem gitu ya, tentram gitu ketika setelah turunnya hujan yang membawa rahmat tadi itu kayak gitu ya. Jadi itu bahasan kita untuk hari ini teman-teman, keajaiban penciptaan pada air ya. Semoga bermanfaat, menguatkan keimanan kita kayak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makin yakin, makin kuat keimanan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang hak dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala.
Dan mari kita akhiri dengan baca istighfar sekali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran datangnya dari Allah semata, dan apabila ada kurang dan salahnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.